sudah, Wira. Pengecut! Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rengga gunung. Saya kira Wira tidak perlu menghancurkan padepokan Jaga Saksana. Tahan sedikit ya. Kisah diawali dengan pria mitra, yang tengah terluka sedang diobati Lokahita adiknya setelah babak belur dihajar di laga pertarungan Jagat Saksana. Di samping itu, terlihat Sudawirat duduk tak jauh dari mereka, membahas peristiwa yang baru saja terjadi di arena adu tanding Jagat Saksana tersebut. Pria mitra pun menatap Sudawirat dan berkata, namamu kini akan semakin dikenal. Karena kau berhasil menghabisi Empu Labda Jaya, ketua perguruan Jagat Saksana yang terkenal akan kesaktiannya. Namun, Sudawirat tampak belum puas. Wajahnya masih menyiratkan amarah yang belum reda dan ia berkata, aku belum mengalahkan Suliwa, ucapnya dengan nada tegas. Sudawirat pun merasa dipermalukan oleh Suliwa, karena aji rengkah gunungnya tak mampu mengenainya. Dan selama ia belum berhasil menundukkan lawan utamanya itu, dendamnya tidak akan padam. Sangat kebetulan mereka bergabung di Malwapati, karena Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei! Biung tidak menguasai aji rengga gunung, tapi aku punya. Iya. Tapi kita tidak perlu terburu-buru ke Malwapati, Wirat. Sementara itu di sisi lain, di sebuah goa yang terpencil, terlihat Suliwa dengan penuh hati-hati tengah mengobati luka Aditya yang disebabkan oleh pukulan rengkah gunung dari Sudawirat. Sembari merawat, Suliwa berkata bahwa teknik Sudawirat mirip sekali dengan ilmu para pendekar tua golongan hitam. Aditya pun sependapat mengenali gaya tongkat Kangsadewa, jurus monyet Kilegawa, dan juga jurus-jurus Gendrayana dalam serangan Sudawirat. Suliwa pun juga memahami bahwa Sudawirat telah menguasai ilmu Dasendriya, meskipun belum sempurna sepenuhnya. Jangan-jangan pendekar-pendekar aliran hitam itu memang bersekutu untuk saling memberikan ilmu kepada pemuda itu. Dia mengaku sebagai putra Nila Saroya, yang juga menguasai aji Dasendriya. Kini kita menuju di kediaman Kansadewa, terlihat Empu Krodanala datang dengan wajah penuh kegelisahan. Ia baru saja kehilangan sahabatnya, yaitu Empu Labda Jaya, yang tewas oleh kekejaman aji rengkah gunung Sudawirat. Namun, ada hal lain yang lebih mengusik pikirannya, munculnya seorang pemuda brutal yang telah menciptakan kekacauan di perguruan Jagat Saksana. Kansadewa, ada satu hal yang ingin kutanyakan, ujar Empu Krodanala. Pemuda itu menguasai jurus tongkat yang hanya kau miliki. Apakah dia muridmu? Kansadewa tetap tenang. Ia menggeleng pelan sebelum menjawab, aku tidak mengenal pemuda itu, mungkin dia mempelajari jurus itu dari sumber lain. Namun, dalam hati busuknya, ia menyembunyikan kebenaran. Pemuda itu bukan orang asing baginya, tetapi ada alasan yang membuatnya memilih diam. Ia memiliki kepentingan tersendiri bersama Durgandini dan komplotan pendekar bangkotan lainnya. Empu Krodanala menatapnya tajam. Jika dibiarkan, dunia persilatan akan hancur. Aku mengajakmu bergabung untuk menumpasnya sebelum terlambat. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Empu Labda Jaya. Di sisi lain, terlihat Suliwa dan Bomoh sedang membawa kijang hasil buruan yang baru saja mereka dapatkan dari tengah hutan. Dan di tengah perjalanan, ketika mereka akan kembali ke goa, Suliwa dan Bomoh pun mendapati 3 komplotan yang sebelumnya membuat onar di perguruan Jagat Saksana. Yang tak lain adalah Sudawirat Lokahita dan pria mitra. Suliwa pun jadi bertanya-tanya mau kemana sebenarnya mereka, karena arah tersebut sepertinya akan menuju ke Malwapati. Jangan-jangan mereka ke Malwapati. Oh Yango, kamu tahu tidak, kalau ke arah sana kemana? Memang bisa menuju Malwapati, Tuan, tapi agak melingkar. Ya sudah, ayo, kita kembali ke goa. Yuk. Kijangnya ditinggal. Iya. Ayo. Minum obat ini secara teratur, pagi dan malam. Sesampainya di goa, Suliwa memberitahukan petunjuk kepada Aditya dan Kaliana Tantri tentang cara mengobati luka Aditya secara mandiri hingga benar-benar pulih. Sebab tak ada waktu untuk berlama-lama di sana. Suliwa dan Bomoh harus segera berangkat ke Malwapati, guna melaporkan semua kejadian yang menimpa di perguruan Jagat Saksana kepada Prabu Angling Dharma. Wajah Suliwa tampak serius. Ia tidak hanya khawatir dengan kehancuran perguruan, tetapi juga dengan kemunculan seorang pendekar brutal dengan ajian terlarang rengkah gunungnya, yang mengaku putra mendiang di Lasaroya.
Dan Suliwa mulai curiga bahwa pemuda brutal itu saat ini akan menuju ke Malwapati, setelah ia baru saja menjumpainya di persimpangan jalan tadi. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongoh pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar, dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini tanpa ada yang mengganggu, kan enak. Ini yang enak loh, daging mentah. Sementara itu, kita menuju di Rawa Bangkai, suasana penuh dengan hiruk pikuk kegembiraan. Durgandini dan para pendekar tua lainnya tengah larut dalam pesta pora, tenggelam dalam mabuk kemenangan. Gelas-gelas arak saling beradu, tawa mereka menggema di tengah kegelapan malam, menandakan euforia yang tak terbendung. Mereka merayakan keberhasilan Sudawirat, murid sekaligus jagoan mereka, yang telah menghancurkan padepokan jagat saksana tanpa ampun. Lebih dari sekadar kemenangan, karena Sudawirat juga berhasil menumbangkan pemimpin perguruan tersebut, yang juga terkenal sangat sakti, yang tak lain Empu Labda Jaya. Mendengar semua itu, Durgandini lanjut meneguk araknya dengan penuh kepuasan. Tapi ada baiknya kita harus terus mengawasi dia. Terus terang, aku masih kurang yakin. Apa? Keraguan apa lagi, Ki Legawa? Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma. Siapa yang mampu menghadapi Aji Rengka Gunungku? Kamu tahu, Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan kalau tidak ada yang mengobatinya. Dia sudah mati, tapi aku cemas. Kalau tabib hutan 1000 bunga itu ada di sana. Apa begitu hebat titisan Betara Surya itu? Setahu saya, ilmu kanuraganya biasa-biasa saja. Mungkin karena Nyai sudah tua. Jangan sembarangan bicara kau Legawa. Monyet. Dan di malam itu, dengan suasana mode senyap, Sudawirat Lokahita dan pria mitra akhirnya telah tiba di wilayah Kuta Raja Malwapati. Dengan langkah perlahan, mereka melangkah maju atas dasar tujuan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, yaitu untuk menemui Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim. Namun, lebih dari sekedar pertemuan, karena Sudawirat tengah membawa dendam atas kematian biungnya Nila Saroya. Dan di saat itulah, Sudawirat sangat tidak sabar. Dengan jiwa brutalnya ingin mengacak-ngacak Malwapati di malam itu juga. Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kuta Raja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Kita harus membuat suatu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari? Atau sembunyi? Ayo. Mereka pun melanjutkan perjalanan, berniat mencari penginapan sebelum melanjutkan misi mereka. Namun, saat memasuki kawasan pintu gerbang kerajaan, tanpa ragu, mereka langsung menghabisi 4 prajurit penjaga gerbang Malwapati, meninggalkan tubuh-tubuh tak bernyawa bersimpah darah di tanah. Kegemparan pun pecah, ketika salah seorang prajurit yang mengetahui dengan sigap langsung membunyikan kentongan darurat tanda bahaya. Suara nyaringnya pun menggema ke seluruh penjuru Kuta Raja, memecah keheningan malam. Seketika, para prajurit berhamburan, bergegas mencari para pelaku yang membuat insiden pembantaian tersebut. Sementara itu, para pendekar licik itu bersembunyi di salah satu rumah warga. Lalu mereka menyandera pemilik rumah itu, membungkamnya dengan ancaman, memastikan tak ada satupun yang berani melaporkan keberadaan mereka. Para pengecut itu pun akhirnya bersembunyi di tengah permukiman warga, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bertindak. Dan di saat itulah, Malwapati menjadi dalam keadaan siaga penuh. Bagaimana laporan kalian? Ampun Gusti, kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan, Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di Kota Raja, terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma atau Gusti Patih Batik Madrim. Baik, Gusti. Dan di pagi yang cerah itu, Sudawirat Lokahita beserta pria mitra akan kembali menjalankan aksinya. Mereka berjalan menyusuri kawasan pasar Kuta Raja menuju ke Daton Malwapati. Suasana istana yang megah di kejauhan tampak menantang, namun mereka terhalang oleh satu masalah besar. Bagaimana mereka bisa memasuki kerajaan yang dijaga ketat itu? Sudawirat kemudian mempunyai inisiatif untuk menciptakan kekacauan di luar sana,
supaya prajurit-prajurit kerajaan terperangkap dalam situasi darurat. Hal itu memungkinkan untuk memaksa para pembesar kerajaan keluar dari kandang istana mereka. Kita harus pura-pura menyerah supaya bisa ditangkap. Dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Anglindarma. Kalian tangkap! Jangan coba-coba melawan! Benar juga pendapat ini. Tangkap mereka! Ayo, masukkan mereka dalam penjara. Hei, aku mau ketemu raja kalian. Hei, diam! Jangan lepaskan ikatan mereka sebelum Gusti Senopati menanyai mereka. Ayo jalan! Aku yakin ketiga bajingan itu ada kaitannya dengan pembunuhan penjaga gerbang. Dan siapa sangka, harapan Sudawirat untuk bertemu langsung dengan Prabu Anglingdarma pun justru malah berakhir di dalam penjara terlebih dahulu. Sudawirat dan yang lainnya tak berdaya, tangan mereka terikat erat, memaksa mereka mengikuti perintah para prajurit. Tanpa perlawanan, mereka pun dimasukkan ke dalam sel. Sudawirat kemudian berencana akan melakukan tindakan jika ada pejabat kerajaan yang datang, supaya lebih cepat ia dipertemukan dengan Anglingdarma. Sementara itu, kepala prajurit yang ada di sana pun segera melaporkan peristiwa penangkapan ketiga pendekar yang membuat onar itu kepada Senopati Dharmayuda, sebelum berita tersebut naik di persidangan Malwapati. Dan di saat itu Suliwa dan Bomo akhirnya telah sampai di kawasan Kutaraja Malwapati. Mendapati ada bekas kejadian peperangan di sana, Suliwa langsung menanyakan ke salah satu penduduk tentang peristiwa apa yang baru saja terjadi. Maaf Pak, mau kemana prajurit-prajurit itu? Kelihatannya sibuk sekali. Semalam ada pengacau masuk kota. Mereka membantai 4 orang penjaga pintu gerbang. Lantas? Paginya mereka mau masuk ke Daton, tapi berhasil ditangkap. Ditangkap? Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Sementara di ruang penjara Malwapati, kini Senopati Dharmayuda telah sampai di sana untuk mencari keterangan tentang terbunuhnya prajurit penjaga gerbang kerajaan. Jadi kalian yang telah membunuh penjaga gerbang kota? Kalau iya, kamu mau apa? Seret mereka ke hadapan Gusti Prabu Anglindarma. Setelah jelas bahwa 3 pendekar sesat itulah yang melakukannya, Senopati pun lantas langsung menyuruh prajurit untuk menyeret mereka dan dihadapkan ke Prabu Anglingdarma. Akhirnya harapan Sudawirat untuk bertemu Anglingdarma menjadi kenyataan. Dengan berapi dendam atas kematian biungnya Nila Saroya yang terus membara. Dengan emosinya yang brutal itu Sudawirat akan melawan Raja Malwapati menggunakan ajian rengkah gunungnya yang sudah dipersiapkan. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu, seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini, sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki, termasuk ilmu rengkah gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Iwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bukan tidak mungkin, memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya, dia sudah sanggup membunuh Empu Labda Jaya dari Jaga Saksana yang terkenal sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharmayuda Dinda Prabu. Prabu Anglingdarma di saat itu pun mengatakan bahwa Sudawirat dan Durgandini gurunya harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Karena ajian rengkah gununglah guru Empu Mahasura dan juga Galuh Parwati tewas. Mengingat itu semua, Suliwa menjadi sangat geram sekali terlebih kepada Durgandini yang secara kejam membunuh kekasihnya. Kemudian Sudawirat Priyamitra dan Lokahita pun akhirnya dihadapkan kepada Prabu Anglingdarma. Dengan keadaan yang masih terikat itu, Senopati Dharmayuda menyerahkan ketiga tawanan tersebut yang telah sengaja membantai penjaga gerbang Kutaraja. Yang mana anaknya Nila Saroya? Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya.
mengira batang pisang adalah yang lain. Wira. Wira. Dan kini pendekar kebanggaan Durgandini beserta kawan sesatnya itu sungguh tidak ada apa-apanya. Sudawirat di saat itu hanya dibuat bulan-bulanan Prabu Angling Darma, sampai ia terpental keluar ke Daton bagaikan sampah yang mengotori kerajaan Malwapati. Akan tetapi jiwa keras kepalanya tetap saja tidak mau disadarkan atas jalan kekeliruannya itu, ia pun masih tetap ngotot ingin maju meskipun sudah dibuat babak belur oleh sang Prabu. Durgandini memang benar-benar duta penebar dendam nomor 1 di dunia, sebab Angling Darma yang berusaha memberi penjelasan tentang kesalahan semasa hidupnya Nila Saroya tidak sedikit pun dapat diterima oleh Sudawirat. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikanku. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian Rekagul. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Iya. Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta. Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak. Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Aku yakin pertarungan di tempat terbuka akan lebih leluasa.